Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, udah kayak pembukaannya Pak Presiden ini ternyata ya. Baik, perkenalkan nama saya Doni Prakoso. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28922 566. Tujuan dan maksud dari pembuatan video ini adalah untuk mengerjakan tugas sosial media, yaitu perkenalan diri dosen dosen pengampunya Ibu Desi. Jadi perkenalan diri dari saya tadi sudah saya jelaskan. Nama saya Doni Prakoso. Saya lahir di Surakarta atau Solo di tahun 1991. Saat ini saya berdomisili di Cikarang, Cikarang Timur tepatnya ya. Jadi saya dari Solo lulus sekolah di tahun 2009, tapi di saat sekolah itu dari sekolah STM. Nah, di STM itu dari kelas 2 saya juga melanjutkan kursus desain. Jadi desain mall, kalau yang belum tahu mall itu apa, jadi mall itu adalah sebuah cetakan yang dimana untuk membuat beragam plastik. Jadi segala bentuk plastik yang itu tidak akan terbentuk kalau nggak ada cetakan. Nah, cetakan itu yang disebut mol. Nah, apa aja sih contohnya? Misalkan kayak casing HP, terus kayak cover TV, terus kayak di daleman kulkas itu yang tray egg, tray vegetable kayak gitu, terus tray es yang biasa buat es batu, terus bodi-bodi motor seperti itu. Nah, terus interior-interior mobil, terus bagian kelistrikan kan banyak juga dari plastik tuh. Nah, ya seperti itulah. Terus yang paling sering kita temui sehari-hari paling gelas-gelas plastik, terus piring, gayung, terus mainan-mainan anak-anak kayak gitu. Nah, itu semua tidak akan terbentuk kalau nggak dibuat oleh mall itu tadi, jadi cetakan. Nah, di tahun 2009, begitu saya selesai sekolah, kursus saya juga selesai, jadi selama 2 tahun. Begitu selesai dari ujian, saya langsung ke Cikarang. Jadi kita di Cikarang itu dari tempat kursus itu dikirimkan ke Cikarang, lalu perusahaan-perusahaan Korea itu datang untuk eh, meng-hire kita kayak gitu. Jadi berbagai perusahaan Korea datang untuk meng-hire kita. Saat itu kita di sana dites passion kita itu ada di mana. Jadi di sekolah desain itu kita nanti diarahkan untuk jadi desainer mall, programmer CNC atau operator assembly seperti itu. Nah, pada saat kita berdatang di sana nanti kita dicek di inilah di tes sama orang-orang Koreanya. Kita cocoknya di mana. Nah, pada waktu itu saya lolos di bagian desain. Setelah itu saya mulai bekerja itu jadi desainer kayak gitu, desainer mall. Nah, lambat laun itu perusahaan pertama di PT tersebut 5 tahun itu jabatan terakhir saya adalah leader desain yang langsung di bawahnya orang Korea kayak gitu. Nah, terus keluar dari situ saya pindah lagi di perusahaan banyak perusahaan lah gitu. Jadi eh, selama saya di sini dari tahun 2009 sampai saat ini saya sudah berpindah perusahaan itu sebanyak 9 kali kayak gitu. Nah, dan setiap kali pindah itu selalu eh, setidaknya itu levelnya itu harus sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan leader gitu nanti naik ke supervisor desain kayak gitu. Nah, kalau terus pindah lagi levelnya juga sama lagi di supervisor desain lagi seperti itulah. Dan beberapa kali desainnya juga masuk ke divisi R&D kayak gitu. R&D itu Research and Development, jadi sebelum produk itu dibuat harus melalui kita dulu kayak gitu. Nah, untuk saat ini saya bekerja di perusahaan swasta, jadi di posisi saya saat ini adalah plan manager.
kayak gitu. Jadi apa aja sih job desk plan manager itu gitu. Kalau di perusahaan saya bukan perusahaan besar ya, tapi perusahaan kami memiliki 3 plan, yaitu 2 plan ada di Jakarta dan 1 plan ada di Cikarang. Nah, kerja saya itu bolak-balik kayak gitu. Jadi kadang di Jakarta untuk yang cek secara langsungnya di Jakarta, kadang yang di Cikarang kayak gitu. Biasanya formatnya 2 hari di Cikarang, 3 hari di Jakarta ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, untuk job desk-nya sendiri dari awal masuk itu karena kita bukan sebuah perusahaan besar yang karyawannya itu ratusan hingga ribuan kayak gitu ya. Jadi di perusahaan itu banyak multitasking lah. Jadi kita nggak cuma di area itu aja, tapi harus bisa skill yang lain seperti itu. Nah, apa aja yang saya lakukan? Jadi pertama dari customer mau buat produk itu saya juga bisa membuatkan desain produknya itu kayak gitu. Lalu kalau produk sudah selesai itu nanti saya buat penawaran harga. Jadi penawaran harga dari mall itu sendiri. Begitu harganya sudah oke, nanti saya buat desainnya kayak gitu. Saya atau tim saya lah gitu. Kalau kerjaannya banyak saya bisa handle juga, bisa bantu-bantu. Tapi kalau masih terhandle sama member saya, ya cukup dari member saya kayak gitu. Eh, Nanti kalau desainnya selesai, sudah dapat approval dari customer, nah, nanti jalan ke manufaktur. Nah, di manufaktur itu nanti kita harus melakukan pengecekan juga, pengecekan apakah sesuai dengan schedule yang diharapkan. Jadi kita nanti akan buat plan versus aktual kayak gitulah. Jadi plan schedule yang kita buat itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kesehariannya kita harus monitoring. Nah, setelah dimonitoring nanti akan tahu schedule harian kita itu tercapai atau tidak seperti itu. Nah, begitu nanti sudah selesai dari semua proses manufaktur, nanti akan dilakukan trial, itu trial di mesin injeksi namanya. Jadi hasilnya itu sudah sesuai apa belum kayak gitu. Nah, kalau nanti di injeksinya sudah selesai, hasil dari produk itu masuk ke divisi QC. Nanti di QC itu akan dilakukan pengecekan produk kayak gitu. Jadi produknya hmm, dengan gambar itu sama atau enggak, terus dimensinya bagaimana kayak gitu. Nah, jika sudah sesuai, kita kirimkan ke customer untuk mendapatkan approval. Kalau dimensinya semua sudah oke, nanti jalan ke proses selanjutnya atau Mas Pro kayak gitu. Kalau enggak ya kita mau nggak mau harus repair-repair kayak gitulah. Jadi di repair dulu sebelum semuanya oke dan Mas Pro kayak gitu. Nah, itu gambaran dari perusahaan saya. Selain itu kan saya harus mengawasi, menilai setiap member-membernya apakah eh, ada masalah atau tidak, nanti mencari solusinya kalau ada masalah gitu, way analisis untuk membuat improvement seperti itulah. Dan alasan saya kenapa saya melanjutkan kuliah gitu di Universitas Pancasakti yaitu yang pertama saya ingin eh, ya bahasanya meningkatkan eh, ijazah lah, meningkatkan ijazah saya agar saya nanti bisa masuk ke sebuah perusahaan yang skalanya lebih besar kayak gitu. Jadi saya pikirnya yang saat ini saya masih pakai untuk belajar, jadi mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan nantinya saya akan mengupgrade ke perusahaan yang lebih besar skalanya kayak gitu. Nah, terus kenapa pilihannya ke Universitas Pancasakti? Yang pertama, itu eh, pas saya cari tahu informasinya kita bisa kuliah itu secara online kayak gitu, itu yang saya dapatkan informasinya. Selain itu biayanya juga terjangkau juga. eh dan lagi hmm, menyediakan kelas kuliah karyawan di hari Senin sampai Kamis ya. Jadi ketika nanti kita weekend libur itu bisa kita pakai untuk bersama keluarga atau gimana kayak gitu. Jadi itulah alasan saya kenapa saya memilih kuliah di Universitas Pancasakti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jadi, sedikit dan banyak yang tadi saya bicarakan, jika ada kesalahan atau hal-hal yang menyinggung, atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya pribadi meminta maaf. Eee, Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih.